Saudara, pasca safari, Prabowo Subianto usai ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai presiden terpilih, dua partai lawan politiknya memberi sinyal bergabung dalam koalisi. Sejumlah pihak mengingatkan perlunya oposisi demi memantapkan sistem politik yang berimbang. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto telah menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Meski keduanya adalah lawan politik di pemilihan presiden 2024, Prabowo menawarkan untuk bergabung dalam pemerintahannya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak masalah jika Prabowo merangkul partai politik lain di luar Koalisi Indonesia Maju. Namun, AHY mengingatkan Prabowo untuk mempertimbangkan banyak hal agar koalisinya tetap solid. Tadi itu hak beliau, kita hanya memberikan masukan-masukan yang jelas. Semangatnya adalah bagus kalau memang semakin kuat koalisi itu, tetapi terus dipertimbangkan faktor-faktor lainnya, bahwa sekali lagi bukan hanya besar-besaran koalisi tetapi juga solid, kompak, setia, dalam arti juga tidak di tengah jalan kemudian masing-masing begitu. Sekali lagi kalau Partai Demokrat tidak ingin menambah beban, karena saya tahu dalam posisi dan situasi seperti ini banyak sekali yang harus dipikirkan, dan yang harus menjadi fokus utama adalah segera menyiapkan, karena begitu nanti beliau dilantik, pemerintahan harus bisa segera berjalan dengan efektif. Kecemasan Agus menurut analis politik masuk akal, apalagi ada sejarah antara Partai Demokrat dan Nasdem yang didekati Prabowo saat ini. Yang pertama tentu mengingatkan ya bahwa konstruksi koalisi tidak hanya mengandalkan pada jumlah atau size, tetapi juga pada soliditas. Kalau misalnya jumlahnya besar tetapi keropos, itu secara politik juga tidak positif kan buat pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Apalagi kita tahu bahwa Nasdem pernah punya pengalaman dengan Partai Demokrat terkait dengan koalisi perubahan, gagal untuk memutuskan mendukung Mas Anies untuk digandeng bersama Mas AHY, dan kita tahu aktornya adalah Surya Paloh, yang kita menghadapi situasi di mana pengalaman atau tafsiran semacam itu pernah kejadian pada masa pemerintahan Pak SBY. Meski ada usul dari Agus saat ini, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo mulai merancang susunan kabinet pemerintahan mendatang sesuai kebutuhan program kerja. Pembicaraan menteri yang sudah pernah saya sampaikan, ya sudah dibicarakan, sudah diotak-atik, sudah dirancang, karena kebutuhan menteri berdasar dengan kebutuhan pemerintahan yang akan datang. Kebutuhan pemerintahan yang akan datang itu bergantung kepada perencanaan program kerja pemerintah yang akan datang, sehingga itu sedang di-breakdown oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming. Langkah Prabowo merangkul lawan politik diapresiasi Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Namun, jika mengingatkan pentingnya partai politik yang berperan menjadi oposisi untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Tapi bagaimana perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman. Seperti saya katakan, politik memang semua masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Pak, berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019 tuh Pak, menggait pemain politik. Iya, semua begitu. Memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR. Karena kalau tidak mayoritas, pemerintah juga tidak akan jalan mulus. Saat ini yang memberi sinyal menjadi oposisi adalah PDI Perjuangan. Rencana elit politik PDI Perjuangan dan Gerindra yang ingin mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo masih juga belum terlaksana. Politisi senior PDI Perjuangan Andreas Pereira menyebut partai oposisi penting sebagai penyeimbang kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut saya tetap penting perlu adanya partai yang berada di luar pemerintahan, terutama untuk membangun suatu pengimbangan di dalam proses kekuasaan, pengolahan kekuasaan, proses pemerintahan yang terjadi di Indonesia. Dan di sini kita membutuhkan check and balances melalui partai-partai yang berada di luar pemerintahan. Sementara itu, meski telah mengumumkan rapat di barisan Prabowo Gibran,
Partai Kebangkitan Bangsa belum bisa memastikan soal jatah kursi menteri di kabinet dan masih menunggu keputusan dari Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi tawaran-tawaran untuk masuk kabinet itu ada, Gus? Kan nunggu pelantikan, nanti kalau soal kepastian sudah di dalam. Kita ngomong pasti, nanti kan ada proses, masih 6 bulan. Urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogatif. Sekarang kan Pak Prabowo presiden terpilih, pemenang Pilpres. Nanti tanggal 20 Oktober beliau menjadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menterinya. Nanti kalau soal ditanya, PKB sudah menyiapkan menteri belum? Tanya ketum kita nanti. Langkah Prabowo merangkul lawan politik demi melancarkan pemerintahannya agar parlemen bisa menyetujui program kerjanya terlaksana selama 2024 hingga 2029. Bila Nasdem dan PKB jadi bergabung dalam pemerintahan, koalisi Prabowo di parlemen sudah mencapai lebih dari 70% kursi DPR. Tim Liputan Kompas TV.